Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi dari program studi Teknik Elektro, Divisi Elektronik Propulsi. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan singkat mengenai eh, cara menjalankan misi di Mission Planner. Nah, dimulai dari masuk itu kita ke simulation, lalu kita memilih wahananya. Nah, di sini kita memakai multi rotor untuk menjalankan misi. Lalu kita ke plan. Nah, awal-awal kita setup home-nya di mana. Setelah itu Nah, setelah itu kita bisa bikin poligonnya agar poligon yang kita mau agar kita bisa mendata sebuah wilayah yang ingin kita mapping. Nah, di sini kita mapping sebuah area sawah di daerah sekitaran WNS. Nah, setelah kita bikin daerahnya, lalu kita bisa klik kanan untuk menggrid wilayah tersebut. Nah, setelah itu kita bisa juga kita setting untuk wilayah yang mau kita mapping itu bagaimana. Nah, lalu kita bisa juga nyeting di ketinggian waypoint. Di sini kami menyeting di 40 dan di take off-nya kita setting di 20. Setelah itu kita jangan lupa untuk menambahkan landing. Nah, kita juga bisa mengatur kecepatan pesawat di do change speed. Nah, di sini kami menggunakan kecepatannya 2 mili per second. Nah, lalu kita ke data. Nah, itu yang ujung kiri atas kita ubah jadi mission plan. Lalu jangan lupa di arm. Lalu bisa di do action. Oke, perkenalkan, nama saya Nitra Ahmadinejad, bisa dipanggil Ial, NIM I 0725010, Prodi Teknik Elektro Universitas 11 Maret, Divisi Elektronis dan Propulsi, magang pengawan UV. Di sini tadi udah dijelaskan bagaimana misi dan inputan dari home atau waypoint atau take off beberapa inputan variabel tadi. Dan kita bisa melihat di layar ini bahwa Wana kan tadi udah bergerak di ketinggian aman 20 meter. Terus begitu mencapai targetnya, Wana tuh bakal otomatis naik lagi ke 40 meter buat memulai jalur mapping dari pemupukan di area ONS ini. Jadi yang awalnya tadi kita input take off-nya itu 20, terus ketika udah mencapai ketinggian yang kita mau dan udah mencapai target, maka drone ini akan naik lagi ke 40 meter sesuai dari waypoint dari inputan ketinggian yang kita mau tadi. Terus sambil wahananya bergerak itu kita bisa monitoring health kita quick dan statusnya ini. Jadi kita bisa lihat berbagai
monitor dari wahananya tersebut. Terus kita bisa lihat pada pertama kali kita lihat juga kita bisa lihat ground speednya itu kita stabil di 2 meter per second. Bisa naik, bisa turun, tetapi tidak yang terlalu signifikan. Jadi kecepatan dari ground speednya itu stabil di 2 meter per second. Itu sesuai dengan inputan yang kita masukkan tadi. Nah, itu juga penting buat mapping pemupukan biar sensornya tuh punya cukup waktu buat ngambil gambar. Jadi kita tahu tanah mana yang bisa dapat pupuk yang pas dan mana tanah yang kayak sekiranya kurang cocok gitu dipakai pupuk yang ini. Terus kita juga bisa memantau dari GPS heatstop dan juga kita bisa memastikan semua sistem telemetrinya itu udah berada di kondisi normal hingga nanti diperintahkan untuk RTL. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, saya Ahmad Saifuddin Bahri sebagai mahasiswa magang di Divisi Electronics and Propulsion Bengawan UV Aero, mahasiswa Teknik Mesin UNS. Di video ini, kita bakal mendemonstrasikan penugasan magang berupa simulasi misi Precious Agriculture menggunakan software Mission Planner. Lokasi yang kita ambil adalah area persawahan di sekitar wilayah Ketingan, Surakarta. Untuk mensimulasikan kondisi real di lingkungan kampus, kenapa kita milih misi pemupukan alih-alih mapping? Berdasarkan analisis environment, area persawahan membutuhkan akurasi tinggi pada ketinggian rendah. Penggunaan quadcopter sangat efektif di sini karena memiliki kontrol posisi yang jauh lebih stabil dibanding fixed wing untuk manuver di area sempit. Kita menetapkan misi ini untuk mencakup minimal 2 peta sawah. Strategi efisien yang kita gunakan adalah meminimalisir radius turun pada setiap ujung grid untuk menghemat konsumsi baterai wahana. Masuk ke tahap teknis, di Mission Planner itu kita set altitude konstan di angka 1,7 meter. Angka ini masuk dalam rentang ideal 1,5 sampai 2 meter agar penyebaran pupuk presisi dan tidak terhambur oleh angin kencang di ketinggian. Kita menggunakan fitur survei pemetaan garis-garis untuk menghasilkan jalur zigzag atau Laumower pattern secara otomatis. Ini memastikan tidak ada area yang terlewat tanpa ada perlu overlap berlebihan yang boros energi. Sekarang kita lihat proses terbangnya. Setelah melakukan waypoint, wahana kita arming. Bisa dilihat wahana melakukan take off secara otonom mengikuti setiap titik grid dengan ketinggian yang terjaga di 1,7 meter. Kecepatan terbang juga sudah dibatasi agar proses pemupukan simulasi ini berjalan merata di seluruh peta sawah. Kesimpulannya, perencanaan misi ini dibuat seefisien mungkin dengan mempertimbangkan waktu tempuh dan cakupan area. Setelah misi selesai, wahana secara otomatis melakukan return to launch (RTL) untuk mendarat kembali di titik awal dengan aman. Sekian simulasi dari kita. Untuk detail penugasan asal prodi dan nama kelompok kita cantumkan di deskripsi YouTube dengan detail sesuai instruksi. Terima kasih.